Shalom saudara, hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan dengan judul ketaatan dan berkat dalam hidup. Ayat ini diambil dari Ulangan pasal 27 ayat 11 sampai 26. Saya akan memfokuskan di ayat 26, demikian firman Tuhan. Terkutuklah orang yang tidak menegakkan perkataan hukum Taurat ini dengan melakukannya, dan seluruh bangsa itu haruslah berkata amin. Saudara, Ulangan pasal 27 ayat 11 sampai 26 ini adalah bagian dari perintah Tuhan kepada bangsa Israel ketika mereka akan memasuki tanah Kanaan, tanah perjanjian. Nah, Tuhan memberikan perintah, memberikan instruksi untuk memperbaharui perjanjian dan menuliskan hukumnya di batu-batu dan membacakan hukum dan juga kutuk dan juga berkat di Gunung Gerisim dan Gunung Ebal. Dalam pasal ini, Tuhan menegaskan pentingnya hidup dalam ketaatan kepada hukumnya. Setiap ketidaktaatan itu akan membawa kutuk, sementara setiap ketaatan itu pasti akan membawa berkat. Nah, ayat-ayat ini mengingatkan kita bahwa hidup di hadapan Tuhan itu haruslah berdasarkan kepada firman-Nya dan bukan kepada kehendak kita sendiri. Saudara, apa yang bisa kita pelajari dari firman Tuhan hari ini tentang hidup dalam ketaatan kepada Tuhan? Yang pertama, Tuhan itu menginginkan, menghendaki ketaatan yang total dari setiap umatnya, termasuk ketaatan kita, Anda dan saya. Saudara, Tuhan tidak menginginkan ketaatan yang setengah-setengah. Ayat-ayat ini menunjukkan bahwa dosa itu bisa tersembunyi, bisa baik dosa baik yang tersembunyi maupun yang nyata itu membawa konsekuensi. Misalnya kutukan itu diberikan kepada mereka yang melakukan penyembahan berhala, berlaku tidak adil kepada orang lain atau melanggar hukum keluarga. Nah, ini memperlihatkan bahwa Tuhan itu memperhatikan semua aspek kehidupan manusia, baik itu hubungan dengannya maupun juga hubungan dengan sesama. Nah, saudara, yang kedua, kita perlu juga melihat hati kita, dan itu menerapkannya di dalam setiap tindakan kita. Hukum Taurat itu bukan hanya tentang tindakan lahiriah, tetapi juga tentang sikap hati. Ketidaktaatan seringkali dimulai dari hati yang memberontak terhadap Tuhan. Oleh karena itu, kita dipanggil untuk memeriksa hati kita dan memastikan bahwa kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Kita memang bukan manusia sempurna. Kita seringkali lalai. Tapi firman Tuhan akan mengingatkan kita dan memperbaharui setiap kita, sehingga kita boleh tetap hidup di dalam firman-Nya. Yang ketiga, pembelajaran apa dari firman Tuhan hari ini? Bahwa Allah itu memberikan kasih karunia di dalam Kristus. Saudara, kita membaca di ayat 11 sampai 26 ini, mungkin kita merasa terbeban karena ketidakmampuan kita untuk sepenuhnya menaati hukum Tuhan. Namun, bagian ini mengarahkan kita kebutuhan akan juru selamat. Kita tidak bisa berjalan sendiri, kita tidak bisa menyelesaikan masalah hidup kita, masalah dosa dengan kekuatan sendiri. Kita tidak bisa melakukan sepenuhnya menaati hukum Taurat, hukum Tuhan dengan kekuatan sendiri. Tetapi bagian ini mengarahkan kita akan Kristus yang datang untuk menebus kita dari kutukan dan hukuman. Melalui kematian dan kebangkitannya, kita menerima pengampunan dan kekuatan untuk hidup di dalam ketaatan sejati. Karena tanpa Kristus, kita bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Kita tidak mampu untuk hidup di dalam ketaatan yang sempurna. Saudara, oleh sebab itu, mari kita melihat kembali. Apakah ada di dalam bagian hidup kita yang belum sepenuhnya tunduk kepada firman Tuhan? Bagaimana kita memenuhi kasih kita kepada Tuhan melalui ketaatan kita sehari-hari? Dan sudahkah kita menerima kasih karunia dalam Yesus Kristus sebagai jalan keluar dari kutuk dosa? Saudara, biarlah itu terus mengingatkan kita. Kalau kita berkata kita sudah hidup di dalam Kristus, biarlah kasih karunia itu mengingatkan kita untuk terus mengalami perjumpaan dengan Dia.
digairahkan, dikuatkan di dalam Kristus. Sehingga kita dimampukan untuk menjalani hari-hari hidup kita sesuai dengan pimpinannya, sesuai dengan firman-Nya, dan kita bisa menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita dengan firman-Nya dan memampukan kita untuk hidup dalam ketaatan dan menjadi berkat baik untuk diri kita sendiri, untuk orang-orang di sekitar kita, dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.